Bonsai imajiner. Pagi teman-teman, nih saya punya bahan ini sangat sederhana. Nah, nanti saya bakal ke tempatnya Master, mau coba di treatment atau di program sama dia kan jadi seperti apa gitu. Soalnya ini saya udah bingung banget mau diapain. Ini kalau dikawat apa ini yang dikawat segini misalnya. Ini bentuknya gimana? Ini udah lurus doang, batangnya satu. Oke ya, nanti kita lanjut ke video aja kalau kita udah di tempatnya Master teman-teman ya. Ini guys, saya sudah sampai di tempatnya Master Bonsai. Nih bahan yang tadi dibilang ya kan. Master, Ya, selamat pagi. pagi. Ini ada bonsai. Ya. Bentuknya nggak tahu, bagi saya sangat sederhana Master. Oh iya, Ya. iya betul. Lalu ini tolong di Oh, bingung mau diapain gitu ya, ya. itu bingung mau diapain. Soalnya kalau dilihat nih Master, yang nggak tahu ini pemahaman saya, artinya yang saya lihat tuh batangnya cuma kayak gini doang tuh, lurus begini. Ini coba kita treatment, mudah-mudahan menjadi lebih indah ya, lebih enak dilihat. Ya kalau begini aja kan nggak ada sendinya nih. Coba kita sentuh sedikit, coba kita treatment dan kita ada sentuhan lah sedikit lah ya. Tapi bisa Master kalau di Ya mudah-mudahan bisa. program ya. Ya. Kira-kira apa Master, gaya apa yang bakal? Bentuknya ini bunjin ya, cuman ukurannya masuknya medium ini, walaupun kecil seperti karena yang diukurnya tingginya. Nah itu dia tingginya. Iya, jadi kalau untuk ngelawan yang medium lagi dengan gaya yang berbeda, kemungkinan jauh lah perbandingannya, karena yang lain mungkin bisa lebih proporsional ya. Kalau ini kan nggak proporsional dan bentuknya sangat sederhana, kecuali unik sekali dan sangat unik, bisa dapat nilai yang bagus. Dimintain tolong ya Master ya. Ya oke, kita treatment aja. Kalau enggak nanti kalau memang arah ke ke kontes tidak akan masuk nominasi, ya paling tidak untuk koleksi aja lah, untuk menikmati di rumah ya. Baik, langsung kita sentuh aja ya teman-teman saya. Hal yang sangat terbiasa saya adalah awal ini pasti melakukan pemangkasan baik cabang yang tidak terpakai atau daun-daunnya. Nah seperti ini. Oh berarti cuma satu Master yang Jadi bakal cuma satu yang kita pakai. Coba nanti kita apa sih tangan-tangannya gitu belum ya? Apa sih tangan dari ya, itu apa namanya itu? ya cabang-cabangnya ini memang tidak akan kita pakai. Oh. Jadi pakai cabang tunggal. Nanti kita buat literati aja atau bunjin lah kalau di gaya Jepangnya. Gitu. Tapi tinggi banget ini Master ya. Ya kalau kita tegak lurus begini tinggi. Ini lumayan, ini ada setengah meter ya Master. Adalah kurang lebih. Kurang Coba lebih nanti setengah kita meter treatment, ini, lihat tuh. kita lakukan penekukan sehingga bisa memperpendek ukuran. Oh berarti si batang ini tekuk ke bawah Master. Betul sekali seperti itu. Udah mulai pinter ya, Mas Anda ya. Nah, Jelas Master. ya Bermainnya kalau, di kalau sini. mainnya di sini aja, blok-bloknya di sini mungkin bisa dapat pengetahuan yang lumayan ya. Berarti ini dipotong nggak sih? Ini potong kan ya? Ya, Atasnya betul. tuh. Aduh, sudah mulai pintar. Ya, kayaknya memang. Tapi kenapa Master kalau di rumah ya? Ini misalkan saya di rumah mau apa sih? Ini kayak treatment atau pemrograman lah ya, Ya, dalam sebuah bahan bonsai. Kok serasa kurang afdol Master? maksudnya gimana? Kurang pede? Nah, apa, kurang atau gimana? pede, artinya harus dibawa ke sini terus gitu. Ya, makanya sering main ke sini sambil memperhatikan, mudah-mudahan pengetahuannya bertambah. Jadi nanti kalau sudah banyak pengetahuannya, sudah cukup, bisa dicoba sendiri di rumah gitu. Misal nih, logikanya kan kalau nggak saya bawa nih, ini kan ada daun-daun banyak di sini ya, tinggal dipotongin. Ya, Terus ininya dipotong nih Master ya. ya, Ininya dipotong,
Terus diapain lagi Master? Ya kita lakukan pembentukan Membentukan? apa namanya, cabang tunggal ini kita bentuk. Coba yang dari bentuk yang sangat simpel ini kira-kira bisa membuat atau mengesankan pohon ini unik nggak gitu kan. Jadi kalau kita lihat dari bentukannya ini sudah tidak proporsional atau tidak apa namanya, ukurannya silindris. Enggak silindris. Lurus? Silindris itu lurus sama besar, dari batang bawah ke atas itu silindris. Nah kalau dia mengecil itu nirus. Nah yang kita harapkan kalau dalam bentukan satu bonsai yang gaya formal atau informal itu kan proporsional. Oh, berarti yang Nah kalau untuk yang unik-unik seperti ini itu bisa diabaikan atau tidak dibutuhkan. Yang kita butuhkan gitu. adalah bentuk keseluruhan, tampilan, sehingga menjadi bonsai yang unik. Itu bisa dengan gaya literati atau kalau di apa gaya Jepang itu gaya bunjil. kalau gaya dalam bonsai itu ada berapa? Ada banyak Mas? Ada banyak sekali. Ya salah satu diantaranya ada gaya formal, informal. Berarti gaya sebentar Mas, gesket. gaya tersebut itu dibuat oleh kita sendiri ya? Maksudnya Bisa oleh si trainer itu? ya bisa jadi Atau memang ada bentuk khususnya Master? Maksudnya ini loh bahannya gayanya itu ada sekian, kamu tinggal pilih salah satu dari sekian gaya gitu, atau emang dari imajinasi trainer sendiri itu? ya. Jadi rata-rata kalau seorang trainer itu melihat bahan dari yang akan ditreatment. Nah seperti ini bisa nggak Master ini dibikin gaya yang proporsional? Bisa, tapi melalui proses yang sangat panjang. Ini kita potong kira-kira 3-4 cm, lalu kita program misalnya sampai sini ya. Nah ini nggak ada, kita buang, lalu kita tunggu percabangan tumbuh di sini, tumbuh di bawah, tumbuh di sini. Nah nanti kita besarkan sesuai ukuran yang proporsional menurut ukuran ini. Jadi paling tidak ukurannya sebesar apa nih Master untuk cabang pertama. Nah kalau kita lihat kira-kira sebesar ini cabang yang utama, kita buat mau proporsional. Cabang yang pertama itu maksimal 1/3 besarnya dari ini, atau lebih sedikit lah. Ini cabang pertama 1/3 dari batang pokok. Lalu yang kedua berapa? Mengecil lagi. Oh nirus tak ke atasnya? Ya begitu. Jadi itu yang dibutuhkan di gaya atau satu gaya yang formal atau informal seperti itu. Ya sambil ngobrol sih, sambil kita treatment ya, supaya semuanya obrolan selesai, treatment pun selesai. Nah, lalu kita lakukan wiring untuk mendapatkan memberi dasar pada pohon ini atau bahan ini. Kalau ininya dipotong nih Master sebentar, ini kan nanti tadi kan dibilang ini dipotong ya? Ya. Potong. Mati nggak sih Master? Kan nggak ada daunnya ya? Enggak. Maka saya bilang gini, salah satu jenis pohon yang bandel, apa namanya, Kuat, tahan tahan banting. Ilang-ilang ini. Jangan Walaupun yang tanpa sudah akar. daunnya, Ilang-ilang begini. Kita potong ini ya. ya itu kan nggak ada daun nih, udah bersih nih. Oke, katakan ini nggak ada daun. Ini potong sekian. Kita tancap. Keluar tunasnya. Cepat. Singkong. Bukan singkong. Ya kayak singkong. Ya kayak singkong seperti prosesnya. Untuk keluar tunas itu mudah. Makanya saya sarankan untuk pemula. Apa sih namanya, disetek kayak itu ya? Disetek, betul. Disetek ya? Disetek pun hidup. Apalagi ini yang sudah akar, sudah jalan, kita potong. Prosesnya akan jauh lebih cepat ketimbang stek. Berarti dia prosesnya lebih cepat mengeluarkan tunas. Ketimbang stek, tapi stek pun tidak terlalu lama sembuh. Begitu, oke, jelas? Oke, jelas Master. Nah, kita Berarti melangkah pohon ke bahan pohon berikutnya. bonsai ilang-ilang ini bisa ditanam seperti singkong. Ya, kira-kira seperti itu. Di stek.
tanpa daun bisa tumbuh ya Mas? Bisa Kayak tumbuh. kayu ya, kayu Betul. ditancepin doang. Tapi sebaiknya kalau melakukan step itu pada jenis tanaman ini, kita untuk awal-awal tuh di tempat yang teduh dulu, akan mempercepat proses keluar Tempat yang tunas. teduh berarti Ya. tidak ada sinar matahari. Ya, betul. Ya maksudnya tidak kena Tidak sinar matahari terkena secara langsung sinar, ya. betul. Nanti kalau sudah berumur kurang lebih durasi 1 bulan sampai 2 bulan, baru kita kenalkan dengan sinar matahari untuk mempercepat tingkat kesuburan, karena ini kan pohon keras perlu proses proses lupa nih. Fotosintesis. Nah, tepat sekali, tambah pintar. Itu yang saya maksud, susah banget ngeluarin kalimat fotosintesis. Itu yang dibutuhkan oleh tanaman keras. Maka harus kita lakukan penjemuran atau kita letakkan di Yang ditutup itu bukan sih Mas, tutup plastik gitu ya. kalau itu disungkup atau di perodong. Itu proses pada tanaman lain yang bertujuan untuk mengurangi tingkat penguapan sehingga batang-batangnya tidak cepat kering. Nah, menjaga tingkat kelembabannya. Itu tujuan inkubasi lah ya. Berarti kalau ini mah nggak perlu digituin ya? Ini nggak perlu, karena saya sudah coba berulang kali. Di antara tanaman yang lain ini sangat-sangat tahan banting. Jadi sebaiknya saya sarankan untuk pemula, kalau mau belajar seperti ini, cobalah cari bahan ilang-ilang saja. Nah, dengan berjalannya waktu, kita juga mempelajari jenis-jenis tanaman lain dengan karakteristiknya yang dia punya ya. Seperti itu. Ya buat pemula mah cocok banget lah ya. Ya, hanya satu hal yang saya rekomendasikan itu, boleh bahan-bahan lain juga mungkin dengan tingkat kesulitan yang lebih tinggi ya. Nah, ini carilah bahan yang risikonya sangat kecil. Jadi antaranya ini, mungkin ada juga bahan-bahan lain, tapi saya belum coba. Baru inilah yang saya temukan yang bahan bonsai yang sangat tahan banting. Nah, kira-kira seperti ini sudah berbeda kan, sobat bonsai? Hanya dengan sentuhan seperti ini saja sudah memberikan kesan yang berbeda. Kira-kira Master kedepannya ini sih berarti ini kan bakal ada batang baru ya Master? Ya. Ini kan dipotong-potong nih, kayak ini dipotong-potong, Ya, dipotong-potong. Nah, itu yang bakal keluar batang di sebelah mana, Mas? Dan ya, maksudnya yang keluar terus dibesarin gitu, nggak dipotong lagi gitu. Ini kan konsepnya kita literati. Jadi sekalipun tumbuh di sini ya nggak usah dipakai lagi, dibuang aja. Itu tinggal membesarkan, menuakan satu batang itu doang. Batang ini aja. Kalau mau kita gitu. tunggu, berarti nanti yang kita tunggu itu yang kita prospek yang ada di sini untuk memenuhi mahkotanya. Berarti kawatnya nanti dilepas, Master? Dilepas kalau. Oh, dilepas. Iya, jadi kalau ini sudah matang, sudah dilakukan proses penjemuran kurang lebih 3 bulan, 2-3 bulan, kawat bisa dilepas dan bentuknya akan seperti ini, seperti yang kita bentuk sekarang ini. Oh, nggak lurus lagi? Enggak, oh, iya. Nggak bakalan lurus lagi kalau sudah dilakukan penjemuran. Makanya fungsi dari kawat ini adalah untuk membentuk, mengarahkan cabang-cabang sesuai dengan konsep yang kita inginkan. Ini tidak dipotong daun? Ini nggak boleh dipotong. Kalau dipotong pun lama sebetulnya ya? Boleh-boleh saja, cuman akan memperlama proses pembesaran penuaan dari cabang ini. Jadi jangan, karena proses tadi fotosintesisnya kurang ya Mas? Betul, tidak ada proses fotosintesis karena yang berperan itu daun di sini. Kalau di rumah kita ini dapurnya.
buat masaknya itu di sini tempat masaknya. Oh, Begitu kira-kira Om Kanta. Baik, sahabat bonsai, kita sudah mentreatment tanaman ini. Mudah-mudahan ini semua juga ada manfaatnya bagi kawan-kawan semua di rumah. Demikian semua proses tahapan demi tahapan yang tidak rumit sudah kami lakukan. Jika ini menjadi satu hal yang bermanfaat, semoga saja seperti itu. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Tetap pesan saya, jaga kesehatan, tetap bahagia dan tetap semangat. Salam satu bonsai. Terima kasih.